Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang saya hormati Bapak Sahibul Bait beserta seluruh keluarga, Bapak Haji Endar Muda, Bapak tak dapat saya sebutkan satu persatu, alim ulama, cerdik pandai, hadirin, hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik. InsyaAllah kita ini semua adalah hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Saya tadi salat asar di masjid seberang zuhur. Salat zuhur. Selesai salat zuhur mencari alamat nih, dibimbing oleh Pak pegawai PLN. Sampai di depan ragu saya buka SMS balik. Karena di dalam SMS itu undangan rumah baru. Tapi dari tendanya macam orang rumah baru. Jadi takut saya salah alamat, salah undangan. Jadi ternyata begitulah kalau Pak Endar Muda membuat acara. Jadi dikemas yang begitu indah, Masya Allah. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau melakukan suatu amal itu mesti ada dalilnya. Kalau tak ada dalilnya, kata Nabi, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu. Siapa yang membuat amal tak ada dalilnya, fa huwa raddud, maka amal itu tak diterima, mardud, ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kita berkumpul siang ini, datang menyambut undangan saudara kita, makan bersama, mendengarkan bacaan Al-Quran, bersyukur, ikut merasa senang dengan saudara seiman. Apa dalilnya? Maka seorang ulama bernama Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan, ketika Nabi Musa alaihissalam diselamatkan Allah menyeberang Laut Merah sampai ke Palestina, itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Maka Nabi melaksanakan puasa. Mengapa Nabi berpuasa? Bersyukur karena Allah menurunkan nikmat diselamatkan Nabi Musa. Nabi SAW puasa hari Senin. Mengapa Nabi puasa hari Senin? Ketika ditanya, Nabi menjawab, zaka yauma wulidtu, hari itu aku dilahirkan. Nabi bersyukur karena dia lahir ke dunia dengan selamat. Intinya apa? Boleh bersyukur pada hari diturunkannya nikmat. Cuman cara bersyukur ini banyak. Nabi mengajarkan cara bersyukur puasa, cara bersyukur solat sunat, cara bersyukur berzikir, cara bersyukur baca Quran. Pak Endar Muda dan keluarga sudah bersyukur dengan puasa, karena puasa tak perlu mengajak orang ramai-ramai, sendirian bisa. Beliau bersyukur dengan solat sunat, tak perlu ajak orang ramai. Malam bangun tahajud, sudah bersyukur. Bersyukur dengan berzikir pun tak perlu ramai-ramai, berzikir sendirian. Justru kata Nabi, orang yang mendapat naungan pahala itu seseorang yang zakarallah khalian, berzikir dalam kesendirian, kesunyian, fafadat ainahu, menetes air matanya. Jadi yang zikir ramai-ramai tak disebutkan, tapi dalam proses latihan itu boleh. Karena kalau sendirian lama baru menangis. Tapi kalau ramai, tengok kawan kanan menangis, kiri menangis, tak menangis segan. Jadi untuk latihan boleh. Bersyukur dengan cara membaca Quran, sendirian baca Quran. Tapi ada cara yang bersyukur tak bisa sendirian. Ada cara bersyukur mesti panggil orang ramai. Apa itu? Bersedekah. Jadi hari ini beliau sudah bersyukur yang 4 sudah. Puasa sudah, solat sunat sudah, berzikir sudah, baca Quran sudah. Ada syukur yang tak bisa sendirian. Apa itu? Syukur bersedekah mesti ada orang ramai. Maka dengan berat kaki datanglah kita pada hari ini. Kaki berat, perut ringan. Karena kosong, sampai di sini baru diisi. Ini dalam rangka bersyukur yang kelima, mensyukuri nikmat Allah, berbagi kepada sesama. Tapi ada orang yang mengkritik. Berbagi itu kan pada orang susah, Pak Ustaz, fakir miskin, anak yatim, orang terlunta, panti jompo. Mengapa orang kenyang, orang senang dikasih makanan? Mana dalilnya? Seorang sahabat Nabi namanya Itban bin Malik mengundang Nabi SAW datang ke rumahnya. Bukan hanya Nabi, datang pula Abu Bakar. Bukan hanya Nabi dan Abu Bakar, datang sahabat yang lain, ramai datang. Dimasakkan makanan namanya Khuzairah.
Khuzairah campuran tepung gandum dipotongkan daging kecil-kecil. Itu dimakan bersama. Jadi ada dalil mengundang orang makan bersama atas dasar mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lakukan hari ini adalah melaksanakan sunnah Rasulullah SAW, mensyukuri nikmat Allah dengan yang kelima, dengan cara berbagi kepada sesama, bersilaturahim dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bercerita tentang rumah. Maka kalau kita buka Al-Quran, ada beberapa kata yang menyebutkan tentang rumah. Dalam Quran disebutkan kata dar, dalam rumah disebutkan kata manzil, dalam Quran disebutkan kata bait, dalam Quran disebutkan kata maskanah. Beda, banyak kata menyebutkan tentang rumah. Maskan, manzil, bait, dar. Kalau diurut isinya dar, berputar. Kenapa berputar? Karena orang di dalam rumah itu dia berputar saja. Kamar mandi, kamar tidur, dapur, ruang tamu, berputar. Maka disebut dar. Disebut dengan bait, diambil dari kata bat, yabit, artinya menginap di waktu malam. Jadi rumah itu fungsinya tempat menginap di waktu malam. Jadi kalau ada kawan kita ditelepon, di mana? Di luar kota. Di mana? Pergi di sana. Tak pernah menginap, itu rumah tak disebut dengan bait. Karena tak tempat dipakai menginap di waktu malam. Rumah dipakai gunakan kata manzil. Manzil tempat turun. Orang yang turun dari atas pebukitan tinggalnya di lembah. Tempat dia tinggal di lembah itu disebut dengan manzil. Yang keempat, makna rumah disebut digunakan kata masakin. Apa beda dengan orang miskin? Orang miskin pakai ya, masakin. Itu orang miskin. Kalau tak pakai ya, masakin artinya rumah-rumah. Jadi membaca Quran ini kalau salah panjang pendeknya, orang miskin bisa berubah jadi rumah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maskan, masakin itu diambil dari sakana. Sakarna artinya tenang. Apa maknanya? Rumah menjadi tempat orang untuk bertenang. Kalau rumah itu hanya dijadikan sebagai tempat makan, apa beda rumah dengan restoran? Kalau rumah dijadikan sebagai tempat tidur, apa beda rumah dengan hotel? Kalau rumah dijadikan sebagai tempat menonton, apa beda rumah dengan bioskop? Oleh sebab itu, orang yang mendatangkan ketenangan di dalam rumah, maka itu barulah disebut dia sebagai maskan. Sudahkah kita menjadikan rumah sebagai bait? Sudahkah kita menjadikan rumah sebagai dar? Sudahkah kita menjadikan rumah sebagai manzil? Sudahkah menjadikan rumah sebagai tingkat paling atas, sebagai maskan, tempat ketenangan? Kalau kita tengok penggunaan kata maskan, untuk tempatnya digunakan maskan, untuk isinya digunakan litaskunu. Wa min ayatihi, di antara tanda kebesaran Allah, an khalaqalakum azwajan, dia ciptakan kamu pasangan hidup untuk apa? Litaskunu ilaiha, supaya kamu merasa tenang. Isinya di dalam membuat tenang, tempatnya menjadi ketenangan. Ketemu dua ketenangan, orangnya membuat tenang, isinya membuat tenang. Rumahnya tempat bertenang, orang rumahnya mendatangkan ketenangan. Barulah dia disebut sebagai sakan dan maskan. Jadi tak perlu rumah baru, orang rumah harus baru, tak perlu. Dia yang penting kan signalnya. Casing boleh ganti-ganti. Hari ini warna merah, besok warna biru, signal tetap satu. Sekali simpati, tetap simpati. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna rumah adalah sakan. Bagaimana Nabi mengajarkan tempat rumah? La taj'alu buyutakum kubura. Jangan kamu jadikan rumah kamu sebagai kubur. Mengapa rumah jadi kubur? Karena tak pernah diperdengarkan ayat-ayat Allah. Bagaimana cara sahabat Nabi membuat rumah supaya berubah tidak menjadi kubur? Maka datanglah sahabat Nabi namanya Itsban bin Malik. Dia undang Nabi datang ke rumahnya. Lalu apa kata Itsban? Ya Rasulullah, tolonglah engkau solat di pojok rumah saya ini mengambil berkah. Maka Nabi pun bertanya, mana tempat yang saya akan salat? Ini bukan hadis dhaif, bukan hadis maudhu. Hadisnya sahih, disebutkan dalam Sahih Bukhari dalam bab ittikhadzul bait masajid, membuat dalam rumah ada masjid. Kok kita setahunya selama ini masjid itu di luar rumah? Ada masjid di dalam rumah, maknanya tempat salat di dalam rumah. Jadi sahabat Nabi mengundang Nabi datang ke rumah, minta supaya Nabi salat di dalam. Lalu Nabi bertanya, mana sudutnya, saya mau salat. Lalu dia salat di sudut itu, maka sudut itu dijadikan sebagai musalla, tempat salat, tapi bukan salat wajib.
Salat sunat. Ij'alu min salatikum fi buyutikum. Jadikan sebagian salat kamu di rumah. Jadi hadisnya jangan dibaca tekstual. Kalau ditanya, kenapa tak pernah datang ke masjid? Kata Ustaz kemarin, jadikan sebagian salat kamu di rumah. Saya di rumah saja. Maknanya sebagian di situ salat sunat. Salat sunat tahajud, salat sunat ba'diyah Jumat, salat sunat witir dan lain sebagainya dilaksanakan di rumah. Yang pertama untuk menjauhkan diri dari sifat riya. Karena biasa orang kalau di tengah orang ramai, itu tegaknya lama betul. Cari ayat paling panjang. Kok bisa Yasin di setel? Tapi kalau sudah sendirian, iftitah Fatihah sama ayat tembus satu nafas. Oleh sebab itu dianjurkan sholat sunat di rumah. Kenapa? Karena di rumah sendirian jauh dari riya, lebih khusyuk, maka sholat di rumah. Tapi jangan pula gara-gara mau sholat di rumah tak sholat sunat di masjid. Ini pun salah. Berdalil dengan Nabi. Ketika habis sholat Jumat ditanya, kenapa bapak tak sholat sunat ba'diyah? Nabi itu sholatnya di rumah. Nabi itu habis sholat Jumat langsung pulang ke rumah. Rumahnya di sebelah. Di sebelah Masjid Nabawi itu rumah Nabi. Kita enggak. Setelah sholat Jumat duduk dulu warung kopi, bercerita dulu, rumah nun jauh. Oleh sebab itu kalau jaraknya jauh, kita tetap sholat sunat di masjid, menjaga kekhusyuan. Tapi sebagian sholat kita dilaksanakan di rumah. Kenapa? Kata Nabi, la taj'alu buyutakum qubura. Jangan jadikan rumah kamu sebagai kubur. Salah satu caranya melaksanakan sholat sunat, ini dijadikan sahabat sebagai tempat salat, namanya musalla. Bagaimana cara lain supaya rumah jangan jadi kuburan? Membaca Al-Quran di dalam rumah. Tadi sudah dibacakan Al-Quran, tak tanggung-tanggung. Tadi bapak sebelah saya bertanya, siapa saja yang mengaji ini? Ada qori juara Kota Madia, ada qori juara Provinsi Riau, ada qori juara nasional, ada imam Masjid Agung An-Nur, ada qori juara internasional di Iran. Tak tanggung-tanggung. Bagaimana Pak Endar mengumpulkan qori-qori ini? Setahu kita dia mengumpulkan sawit selama ini, mengumpulkan qori pada hari ini. Ini usaha untuk membangkitkan gairah membaca Al-Quran di dalam rumah. Ini start point. Startnya dipanggilkan qari-qari, selanjutnya dilanjutkan tradisi membaca Al-Quran di dalam rumah. Dulu kita diajarkan kalau habis maghrib sampai ke isya mengaji di masjid. Dua saja, mengaji di masjid. Kalau tak mengaji di masjid, mengaji di rumah. Saya pribadi khatam Al-Quran itu tak mengaji di masjid, mengaji di rumah. Saya khatam dari Al-Fatihah sampai An-Nas dengan ibu saya di rumah. Setelah itu baru mengaji ke tempat lain. Tapi zaman sekarang enggak. Orang sudah dilalaikan, banyak yang melupakan. Zaman dulu belum ada lagi Facebook, zaman dulu belum ada lagi Twitter, zaman dulu belum ada lagi game. Zaman sekarang habis waktu ini diporsir. Maka Departemen Kementerian Agama membuatkan program maghrib mengaji. Untuk apa? Membangkitkan lagi tradisi lama, menghidupkan kajian Al-Quran dari maghrib menjelang isya. Bisa di rumah, bisa di luar rumah, tapi alangkah baiknya di rumah kita ramaikan membaca Al-Quran bersama keluarga, bersama saudara. Apa maknanya? Na'udzubillah. Dan memang sudah janji kita kepada Allah, sampai usia kita, tutup usia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, meninggal kita, tinggal anak itu di rumah. Maka ketika dia lewat di tempat kita sujud itu, ketika dia menengok, menetes air matanya, maka dia berdoa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Lewat dia di tempat kita biasa salat, datang rindunya, ingat dia dulu bapak saya kalau jam 9 pagi pasti dia duduk di sini salat duha. Maka berat pun langkah kaki dia akan berwuduk dia salat duha di tempat itu. Apa sebab? Mengingat orang tua zaman dulu. Itu kalau kita buatkan satu pojok untuk berzikir, baca Quran dan sholat sunat. Tapi kalau dibuatkan satu pojok salon untuk minum kamput, nanti setelah kita mati dia pun ingat, dulu bapak saya kalau malam tahun baru ramai-ramai diundangnya orang pesta sabu ke sini. Mari kita buat tradisi yang tak baik itu. Oleh sebab itu apa yang dilakukan Pak Endar Muda hari ini bagian dari dakwah, ini bagian dari mengajarkan sunnah yang baik kepada anaknya khususnya dan keluarganya. Ini akan dilanjutkan 20-30 tahun akan datang, kita musnah dari permukaan bumi ini, tradisi yang baik ini akan tetap mereka laksanakan. Apa kata Nabi? Man sanna fil islami sunnatan hasanatan
Siapa yang melaksanakan sunnah yang baik, falahu ajruha wa ajru man amila biha. Dia dapat pahalanya. Ketika dia meninggal dunia, anaknya melanjutkan, maka pahala itu tetap mengalir. Itulah yang kita inginkan pada hari ini. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lakukan petang ini akan selesai. Berakhir waktu maka berakhirlah acara. Tapi orang lain akan terinspirasi, dan inspirasi itu dia wujudkan dalam bentuk amal, lalu diikuti oleh orang lain. Bisa dibayangkan, 1 menular 10, 10 menular 10 menjadi 100 ribu, sejuta dan lain sebagainya. Ini akan menjadi investasi dunia akhirat yang akan kita kutip amal jariah di akhirat kelak. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama, membuat sudut di rumah sebagai tempat salat, zikir dan baca Al-Qur'an supaya kita menjadi beramal di dalam rumah. Satu lagi yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga disebutkan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum, jangan kamu masuk ke rumah selain rumah kamu, hatta tasta'nisu wa tusallimu, mengucapkan salam. Mengucapkan salam apa maknanya? Memberikan ucapan, 3 ucapan dalam satu hembusan nafas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada orang di rumah. Walaupun itu orang rumah kita sendiri, kita ucapkan salam. Tak ada orang di rumah, ada makhluk Allah yang lain, jin muslim yang ada di dalam, kita ucapkan salam kepada mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, banyak orang menyepelekan salam. Dia anggap ini salam ini bisa diganti dengan selamat pagi. Kalau kita ucapkan selamat pagi, pagi itu saja selamat. Siang petang belum tentu ada jaminan keselamatan. Kalau kita katakan selamat datang ya Pak, waktu datang itu selamat, pulang belum tentu selamat. Ketika kita sampai ucapkan, kalau kita sanggup mengucapkan Assalamualaikum, selamat nyawamu, selamat hartamu, selamat rumahmu, selamat anakmu, selamat keturunanmu, selamat agamamu, warahmatullah, Allah mencurahkan rahmat kepadamu, wabarakatuh, ada berkah. Kita tak mintakan barakatuh, yang kita mintakan kepada Allah dalam bentuk plural, jamak, wabarakatuh. Banyak berkah dalam hidup, berkah usia, berkah anak dan keluarga, berkah pendapatan, berkah agama. Itulah yang selalu kita mohonkan, kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diajarkan untuk masuk dalam rumah mengucapkan salam. Ini sudah kita jadikan tradisi. Karena sudah menjadi tradisi, maka menjadi kebiasaan. Sesuatu kalau sudah menjadi kebiasaan, hilang maknanya. Hanya di mulut saja mengucapkan, lidah tak lagi mengucapkan Assalamualaikum. Bahkan di tradisi SMS sudah tak lagi murni Assalamualaikum, kom saja lagi, ASL M WRWB. Maka ini tak lagi di bagian doa, kita mengucapkannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa anjuran selanjutnya? 1, 2, 3. Yang keempat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata, sesungguhnya malaikat, la tadkhulu, tak masuk, fil bait, tak masuk ke dalam rumah, fihi tamathil, di dalamnya ada tamathil, patung. Apa definisi patung? Patung itu sesuatu yang berbentuk, baik dipahat, baik dibentuk tanah liat maupun pakai cetakan. Kalau dia berbentuk makhluk yang ada ruhnya, binatang dan hewan, maka malaikat tak masuk. Hadisnya sahih, innal malaikata, sesungguhnya malaikat, la tadkhulu, tak masuk, baitan, ke dalam rumah, fihi tamathil, di dalamnya patung. Tapi yang tak masuk ini malaikat rahmat. Malaikat maut tetap juga masuk. Kalau malaikat maut tak masuk, dah lama saya beli patung Aristoteles, saya pasang biar tak mati-mati. Kalaulah malaikat maut tak masuk ke rumah ada patung, maka tak akan mati-mati pemimpin-pemimpin kafir musyrik, karena semua ada patung. Kalau tak percaya, setiap rumah orang musyrik ada patung. Mana patungnya? Tergantung di tiang. Tapi malaikat tetap masuk. Malaikat maut, malaikat rahmat yang menebarkan ketenangan, itu tak masuk. Oleh sebab itu, ketika seorang bapak mengajarkan Quran kepada anaknya dari maghrib sampai ke isya, dia bacakan ayat-ayat, dia bacakan hadis-hadis, maka malaikat berkumpul. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Haffat bihimul malaikah, malaikat menaungi, mengelilingi. Ketika malaikat mau masuk, dia tengok ada patung, tak jadi, malaikat rahmat masuk ke dalam. Oleh sebab itu, kalau ada kita singkirkan, kita buang, kita ganti dengan yang hidup. Hobi betul menengok ikan, jangan beli patung ikan, beli ikan hidup. Nampak dia.
Jelas. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa patung ini tak boleh? Zaman dulu patung merupakan objek sembahan, dikhawatirkan imannya rusak. Sebab lain mengapa tak boleh? Karena patung ini tempat tinggalnya jin. Berarti kalau orang menyediakan patung di rumahnya, itu sama dengan menyiapkan satu kamar untuk jin. Lalu dia setiap hari mengusir jin. Auzubillah minasyaitonirrajim, auzubillah minasyaitonirrajim. Jin itu pun bingung. Ini orang kayak disiapkan kamar tapi selalu diusir. Maksud lo, kata jin itu, kamu sudah disiapkan kamar, ini kamar untuk kamu, tapi dibacakan auzubillah. Dia heran, ini orang kontradiktif, ada yang menyalah dengan kajinya, tak lurus. Kalau kita mau usir setan, usir setannya, usir juga tempatnya. Jangan dibuatkan tempat lalu dia diusir. Oleh sebab itu kadang setan ini dengan kita banyak juga dia bingung. Semalam saya berceramah ke Rokan 4 Koto, baru pulang tadi malam menjelang subuh. Kata bapak itu, Pak Ustadz, saya mendengar hadis ini entah sahih entah tidak. Apa namanya Pak? Katanya setan itu minta pensiun dini. Saya tak pernah dengar. Apa sebab? Katanya sebab yang pertama setan itu minta pensiun dini, katanya karena setan itu mengaku banyak manusia yang ulahnya lebih parah dari kami lagi. Jadi pekerjaan kami ini sudah mereka lakukan, lagi untuk apa lagi kami berbuat? Tak perlu lagi kami menggoda. Dulu kami menggoda orang jahat, orang baik. Orang baik yang kami goda, kata setan. Sekarang sudah banyak orang jahat. Jadi sesama setan itu apa lagi kami saling menggoda, kata setan. Itu kemudian sebab yang lain mengapa dia minta supaya pensiun dini. Seringkali kami ini dijadikan kambing hitam. Dia mencuri, disalahkannya kami. Dia berzina, disalahkannya kami. Dia makan korupsi, disalahkannya kami. Padahal kami menggoda tidak, makan pun tidak. Oleh sebab itu jangan sampai kita menyediakan tempat lalu mengusir, ini tak sesuai. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, apa lagi yang tak boleh? Wa minan nasi man yashri lahwal hadis. Ada sebagian manusia yang sengaja membeli lahwal hadis. Asal kata lahu sia-sia, hadis cerita, cerita sia-sia. Makna cerita sia-sia menurut tabi'in bernama Mujahid, murid daripada Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi yang pakar tafsir Al-Quran. Makna lahwal hadis itu lagu. Tak boleh melagu-lagu di dalam rumah. Kenapa? Itu kecaman Al-Quran. Masalah lagu ni terbagi dua. Satu yang sangat ketat, asal lagu haram, tak boleh. Apapun nama lagunya haram, asal melagu tak boleh. Melagukan Quran pun tak boleh. Makanya lurus-lurus saja baca Quran. Tak ada sababayati, nahawan, sika, tak boleh. Hijaz, tak boleh. Harus baca rata. Ini yang sangat ekstrim. Yang satu ni tidak. Tengok dulu lagunya apa. Kalau dengan lagu tu membuat Al-Quran tu masuk ke dalam hati, maka kita kenal qari-qari yang besar, Syekh Abdul Samad Abdul Basit, Syekh Khalil Al-Husari, Syekh Nu'aina. Ini orang-orang yang dengan suaranya memasukkan Al-Quran ke dalam lagu, ke dalam hati manusia. Kalau dibaca lurus-lurus saja, bisa jadi dia tak masuk. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Kalau masuk masih lumayan. Ini masuk telinga kiri, keluar juga telinga kiri. Tak masuk sama sekali. Oleh sebab itu, kata Nabi SAW, Zayyinul Quran bi aswatikum, hiasilah Al-Quran dengan suara. Disuruh menghiasi Quran dengan suara. Bahkan dalam hadis lain apa kata Nabi? Laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukan golongan kami orang yang tidak melagukan Al-Quran. Tapi tentulah lagunya lagu yang sesuai, tidak merubah makharijul huruf, tidak merubah panjang pendek dan lain sebagainya. Ini yang menyentuh hati, masuk ke dalam kalbu, sehingga ketika orang mendengar bacaan itu bertambah imannya. Mengapa sahabat Nabi dulu begitu nyaman mendengar bacaan? Boleh jadi karena suaranya bagus, karena lagunya lembut, menyentuh hati, tak terasa lama tegak berdiri. Kita bisa rasakan sendiri. Kalau sudah suara tu ketat, suaranya tak bagus, kurang, maka akan terasa lama. Tapi kalau ayatnya enak didengar, itu akan mempengaruhi kekhusyuan salat kita. Demikian juga dengan di luar salat. Ini masalah lagu. Lalu lagu yang dalam bentuk umum, maka seorang ulama bernama Syekh Yusuf Al-Qardawi menulis satu buku, judulnya Fiqhul Aghani wal Musiqa, fikih lagu dan musik. Jadi kalau selama ini kita dengar fikih zakat, fikih salat, fikih haji, fikih umrah, fikih taharah,
ada namanya fikih musik. Ini perlu Bapak Ibu beli untuk menunjukkan kepada anak-anak. Di situ disebutkan bahwa semua hadis yang melarang tentang alat musik, hadisnya dhaif, tak bisa dijadikan sebagai dalil. Oleh sebab itu, hukum musik, hukum lagu sama seperti ucapan. Kalau maknanya baik, maka dia menjadi boleh. Tapi kalau maknanya baik, tak baik, mengajak peperangan, mengajak orang untuk berbuat kekerasan, mengajak kepada perbuatan maksiat, nafsu, seks dan lain sebagainya, maka lagu ini haram. Kalau kita dengar tadi lagu yang dinyanyikan oleh saudara-saudara kita, hampir tak ada satu pun yang bertentangan dengan syariat. Lagu yang bagus. Ad-dinu lana, al-haqqu al-adlu lana, wal-haqqu lana, wal-kullu lana. Ad-dinu lana, agama itu untuk kita, wal-adlu lana, keadilan itu milik kita, wal-haqqu lana, kebenaran itu milik kita, wal-kullu lana, semuanya yang baik-baik milik kita. Sehingga kita dengarkan dengan suara yang bagus, dengan irama yang baik, masuk ke dalam hati, maka menjadi kebenaran yang masuk dalam hati orang beriman. Tapi kalau sudah lagu itu tak baik, kata-katanya tak baik, syairnya tak baik, itu akan mempengaruhi kepada perbuatan orang. Semester yang lalu saya mengajar metodologi studi Islam di Fakultas Ekonomi dan Sosial, Fekonsos. Sampai kepada tema tentang lagu, saya jelaskan, lagu ini terbagi dua. Kalau lagu itu maknanya baik, mengajak berselawat kepada Nabi, mengajak mengagungkan agama Allah, mengajak membaca Al-Quran, maka dia baik. Tapi kalau lagu ini tak baik, maka dia mendatangkan azab Allah, maka hukum lagu itu pun haram. Tapi mahasiswa ini kadang dia congkel-congkel. Mana contoh yang tak baik, Pak Ustaz? Banyaklah lagu yang tak baik, kamu sendiri bisa dengar. Iya, kami mau dengar, cuman mana bunyinya? Terpaksalah saya nyanyikan satu lagu. Apa saya bilang? Kalau kamu mau dengar lagu tak baik, inilah dia dengar lagunya. Tak ingat saya lagunya. Tapi Bapak dan Ibu bisa mendengarkan lagu-lagu yang tak baik. Generasi yang sekarang ini dia mau alternatif. Kalau dikatakan ini tak baik, ini tak baik, ini tak baik, dia akan tanya, yang baik itu mana? Mana yang baik? Apakah dia mesti menunggu ada orang selamatan rumah baru dia mendengar lagu baik? Oleh sebab itu tadi saya sampaikan ke Pak Zulkifli RMA, ini direkam, suara yang bagus, ada klipnya yang bagus, disampaikan kepada orang. Jadi ketika kita mengatakan ini haram, ini syubhat, ini tak baik, ketika dia bertanya mana yang baik, ini yang baik. Ini. Kalau dikatakan ini penyanyi yang tak baik, ini ganteng-ganteng, yang baik pun ganteng-ganteng juga. Itu suaranya bagus juga. Jadi ada alternatif supaya tampaklah itu. Itu juga sekarang banyak umat Islam ini menambah rukun. Padahal rukun dan syarat sudah ditetapkan pada para fuqaha ahli fikih, ditambah rukun. Khitan anak kalau tak ada keyboard tak sah. Pesta nikah kalau tak ada band menyanyi tak sah. Ada menambah rukun di ujung. Kita dulu belajar fikih, urutan rukun terakhir tertib titik habis, ya, ditambahnya ada rukun susulan. Jadi bukan Nabi aja yang ada Nabi susulan, rukun pun bertambah, rukun susulan. Oleh sebab itu merubah ini tak bisa. Saya tak bisa merubah, mengatakan itu haram, itu tak baik, itu bid'ah, itu dalalah. Mereka akan bertanya mana alternatifnya, yang halal itu mana Pak Ustaz? Oleh sebab itu yang menjadi jawaban saudara-saudara kita yang menekuni bidang marawis ni, lagunya itu akan menunjukkan kepada yang baik di samping hal-hal baik yang lainnya dalam bidang seni. Karena dalam Islam ni ada seni lagu, seni tulisan, seni kaligrafi, seni gambar dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poin terakhir, hari ini kita diajak untuk mengukur iman. Itu poin terakhir yang ingin saya sampaikan. Setelah bercerita tentang apa yang layak untuk rumah, apa yang tak boleh untuk rumah, poin terakhir kita diajak mengukur iman. Bagaimana cara mengukur iman? Kata Nabi, la yu'minu ahadukum, kamu tak beriman. Sampai kapan? Hatta yuhibba li akhi, sampai kamu sayang pada saudaramu ma yuhibbu li nafsi, sama seperti sayang pada diri sendiri. Kita datang ke sini, rumah ini bukan rumah kita. Bukan ada urusan, tak ada hubungan dengan kita, tapi kita ikut merasa senang. Mengapa kita ikut merasa senang? Karena kita ikut merasakan senangnya Pak Haji Endar Muda. Senang dia, senang kita. Susah dia, susah kita. Itu sifat orang beriman. Tapi orang banyak disebutkan dalam Quran tak begitu. Bagaimana sifat kebanyakan orang? In tamsaskum hasanatun, kalau kamu dapat nikmat, tasuhum, mereka susah hati.
Wa in tusibkum sayyi'atun, tapi kalau kamu dapat musibah, yafrahu biha, senangnya bukan main. Jadi kalau dapat SMS, silakan datang Pak Endar rumah baru. Oh, susah hatinya. Tapi kalau dikatakan dapat musibah, bersyukur. Ini bukan sifat orang beriman. Hari ini kita datang, apa makna kita datang? Ikut merasakan perasaan orang seiman. Ikut merasa senang, ikut merasa susah. Ikut merasa susah namanya takziah. Ikut merasa senang namanya tahniah. Salah satu cara mengungkapkan tahniah diucapkan dengan ucapan selamat. Mengapa diucapkan selamat? Mengusir rasa hasad yang ada di dalam. Kita ucapkan selamat, mengusir rasa dengki, iri dalam. Diucapkan selamat. Selamat ya Pak. Tapi ucapan selamatnya mesti tulus. Jangan ucapkan selamat gigi rapat. Itu tak tulus. Di samping mengucapkan selamat sebagai ungkapan orang beriman, yang pertama datang dulu. Karena kata Nabi, hakul muslim alal muslim sittun. Kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lain 6. Salah satunya, idza da'aka fa'ajibhu. Kalau engkau diundang wajib datang. Hari ini kita datang memenuhi undangan. Kemudian mengucapkan selamat. Kemudian jangan lupa mendoakan. Selesai salat kita doakan, ya Allah, berikanlah rahmat kepada saudaraku, berikanlah curahan nikmat kepadanya, berikan ketenangan batin kepadanya, balas semua kebaikannya. Maka malaikat mendoakan juga kita. Apa kata malaikat? Amin walaka mithluh. Perkenankanlah ya Allah, engkau dapat yang sama macam yang engkau doakan untuk saudaramu. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, itulah yang saya dapat sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang baik datang dari Allah, yang tak baik dari diri saya sendiri. Kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.